Thank you very much. Ladies and gentlemen are happy. Now welcome to the founder and the guardian of Pesantren Fadul Fadlan to give us the keynote speech. Wali Shaykhona Ad-Duktur Fadolan Musyafa Al-Hajj Al-Lisansi Al-Majistir Al-Fursah Iyahum Kamala. Innal batila kana zauqa la yatakallamuna illa man adina ar-rahman wa qala as-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal hadirun hafizakumullah wa bil khusus hadratal muhtaram akhil aziz Syekh Muhammad Ar-Rifai Ali Mab'uthil Azhar wa mumathilan an Jamiatil Azhar li Jumhuriyatu Masril Arabiyyah. Honorable beloved, my brother Professor Dr. Frank Witsen from Radboud University Nijmegen in the Netherlands. Also, honorable beloved, my brother Professor Dr. Florian Po from Oxford College, USA. His Excellency Ambassador of Republic of Indonesia to the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh, Syekh Agus Maftuh Aba Gibril, wahwa min atwalis safir muddatan fi tarikis safarah al-Indonesia al-mawjudah bi Mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyah, wa huwa santri fil haqiqah mutakharrij min Futuhiyah al-Maroki yakni Brangen, wa huwa safir muddatan tawilatan bi Saudi. Wa hadratil muhtaram akhil aziz ad-Duktur al-Kiai Muhammad Khalil Nafis Rais Qismid Da'wah li Majlisil Ulama al-Indonesia wa fi nafsil waqti wa huwa mudir ma'had muassis wa mudir ma'had Cendekia Amanah bin Depok. Wa akhiran akhil aziz al-mukarram beloved and my sahabat Professor Dr. Nadir Hussein from Monash University in Australia. He is to be different with another speaker. He is older Kiai Haji and also Gus, because his father is Kiai, and also the predicate is Pesantren Keluarga and Family. Thank you very much for all speaker about your participate in this international seminar. Grand award for you, my all to be give you or reward the future, I mean in the akhirah, amin Allahumma amin. Segenap peserta internasional seminar, hafidhakumullah, saya akan memberikan speech pengantar dari seminar pada petang hari ini sampai insya Allah nanti malam, karena pembicaranya lintas benua. Kali ini di Australia sudah pukul 7 malam, sementara di Amerika sudah pukul 8 pagi. Di Belanda Profesor Frans
ini beda 5 jam dari Indonesia setelah Indonesia. Jadi waktunya memang 14 jam dibanding dari paling timur dan paling barat. Maka kita mengambil waktu, ada 2 sesi. Yang sesi ini alhamdulillah kita di benua bagian timur dan timur tengah, sementara yang nanti malam adalah benua Eropa dan Amerika. Fa insya Allah ini adalah berkahnya hari santri, hari untuk kalian sekalian, dan para santri yang sudah tua insya Allah akan bergabung di sini semuanya. Dan ini kita mengangkat tema, apa temanya? Pesantren dan nasionalisme. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di akhir zaman, akhir dekade ini, pesantren menjadi lebih penting, tapi tidak begitu berarti apabila tidak kita ingatkan kembali. Nasionalisme tidak bisa lepas dari warga negara. Nasionalisme amat penting untuk selalu diangkat, diingat kembalikan kepada orang-orang pribumi. Karena nasionalisme ini ya yang awal negara Indonesia merdeka, karena mereka merasa ingin memiliki negara, ingin merdeka, mengisi kemerdekaan, dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Kita lihat negara Indonesia dijajah oleh para penjajah yang amat panjang. Kemudian para ulama pada waktu itu, para santri, karena tidak bisa jadi ulama tanpa lewat pesantren. Saya ulangi, tidak bisa menjadi ulama tanpa belajar agama yang bersama dengan para kiai-kiai, para ulama-ulama, para syekh-syekh. Baik di negara Arab itu ada namanya ribat, ada ruwak, apalagi Pak Aziz, itu semuanya kalau diterjemahkan adalah pondok pesantren atau pesantren. Sehingga mulazamatut thalib bisyekh, yaitu di mana seorang pelajar penuntut ilmu selalu talaki dan mulazamah kepada guru dan maha guru, disitulah baru akan mendapatkan ilmu dan kemudian dia akan menjadi ulama. Di Indonesia, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1813, wafat 1897. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir pada tahun 1860, wafat pada tahun 1916. Syekh Muhammad Mahfud At-Turmusi dari Termas lahir 1868, wafat 1920. Disusul Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1868 sampai 1923. Disusul Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pada tahun 1871, wafat 1947. Ini adalah beliau-beliaulah yang mengawali untuk bagaimana memerdekakan negara Indonesia, berangkat dari negara-negara dari luar negeri, mondok di Arab, mondok di Haramain Makkah al-Mukarramah wal Madinah, untuk mempersiapkan kader-kader yang dibangun agar supaya tercipta nasionalisme dan memiliki negara yang berdaulat, yang merdeka. Kita ingat yang paling dekat sejarahnya, Kiai Ahmad Dahlan pulang dari Arab Saudi, dari Makkah, pulang mendirikan organisasi namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pulang dari Makkah yang seperguruan dari Arab Saudi, dari Makkah al-Mukarramah, kemudian pulang mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Inilah cikal bakal bagaimana santri untuk menanamkan nasionalisme, mendirikan sebuah negara. Karena tidak ada artinya sebuah agama tidak bisa dilakukan, amalkan secara sempurna, sebuah agama tanpa ada tempat wadih, tempat yang layak, tempat yang aman, tempat yang bisa untuk melindungi kepada
pelaksana agama dengan baik. Kemudian persiapan kemerdekaan Republik Indonesia itu didirikan oleh para santri, terutama alumni-alumni Timur Tengah. Ada dari Mesir, ada dari Al-Azhar. Saya tidak menyebutkan ada dari Eropa, dari mana-mana, tapi yang terliput dalam sejarah santri, ya disinilah sudah dimulai. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Republik Indonesia diproklamirkan menjadi negara yang merdeka. Namun pada 19 September 1945 Nika datang untuk kembali ingin merebut negara Indonesia yang baru 1 bulan 2 hari negara Indonesia merdeka, ingin dicaplok kembali oleh Nika Belanda dan sekutunya. Dan disinilah yang tampak dalam sejarah siapa mereka yang mempertahankan kemerdekaan yang baru usia 1 bulan 2 hari itu adalah para kiai, dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang putranya, siapa namanya putranya? Wahid Hasyim. Itu menjadi Menteri Agama yang September baru dilantik menjadi Menteri Agama, Agustus September baru 1 bulan dilantik menjadi Menteri Agama. Oktober negara Indonesia hampir hilang di tapal kuda Jawa Timur, Lamongan sampai Banyuwangi, terutama Palagan yang ada di Surabaya. Itulah Nika datang kemudian ingin merebut kembali kemerdekaan yang baru 1 bulan setengah, hampir 2 bulan. Siapa yang berangkat? Seandainya diserahkan kepada militer TNI pada waktu TKR, enggak mampu. Maka kemudian pada tanggal 21 sampai 22 Oktober NU baru ada di tapal kuda Jawa Timur, yaitu Surabaya, Jawa Timur dan Madura. Semua kiai dikumpulkan oleh Kiai Wahab Hasbullah, pada waktu itu adalah ketua NU pertama kali masih di Jawa Timur, belum sampai Jawa Barat, belum sampai luar Jawa, apalagi sekarang sudah sampai di luar negeri, sampai Afghanistan, sampai mana. Ini sejarah bahwa santrilah yang sesungguhnya ikut peran bersama tentara Indonesia. Belum ada TNI, belum wujud itu, tapi santri sudah mewujudkan kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Ini kalau tidak diisi, dipompa kembali, bagaimana negara bisa muncul? Akhirnya dengan tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 1945, 2 bulan dari 17 Agustus, negara hampir hilang, kiai kumpul, kemudian keluarlah yang namanya resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Di situ kemudian memompa kepada rakyat Indonesia bahwa sesungguhnya perang mempertahankan negara, merebut kemerdekaan yang akan direbut kembali oleh para penjajah, itu hukumnya fardu ain. Di situ mampu bertahan negara Indonesia, dan sampai 10 November Jawa Timur hangus. Disitulah sesungguhnya Surabaya disebutkan dalam sejarah Orde Baru arek-arek Surabaya yang berhadapan dengan tentara sekutu. Itu siapa arek-arek Surabaya? Sesungguhnya adalah para santrian dan kiai yang dipimpin oleh para ulama, termasuk Kiai Abbas dari Buntet yang didhawuhi Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jangan mulai perang dulu sebelum Kiai Abbas datang di tempat, karena Kiai Abbas memiliki ajian yang tidak dimiliki oleh kiai lain, yaitu punya tasbih. Tasbihnya itu biji, kalau ada rudal dari tentara sekutu cukup diambilkan 1 biji, bam, gitu, itu bisa meledakkan pesawat. Nah, tasbihmu piye kira-kira? Tasbih santri saiki sini klenteng. Masya Allah. Itu juga yang namanya rudal dan pesawat itu seliweran di Jawa Timur, tapi cukup Kiai Abbas menghadap ke langit, kemudian muncul lesung-lesung dan alu. Ngerti lesung dan alu enggak ini kalian ini? Itu kemudian sebagaimana rudal yang mengiringi rudal-rudal yang dari negara-negara penjajah yang sekutu, dan peranglah
lesung jadi pesawat, alu jadi rudal di atas sana, dan itu Ki Abbas yang punya doanya. Ada yang cucunya Ki Abbas jaluk ijaya ya. Itu sejarah bagaimana negara kita merdeka, santri ikut berperan, bagaimana negara gawat, santri berperan, dan sampai hari ini para santri juga berperan untuk mengisi kemerdekaan. Sesungguhnya kita harus memompa diri kita dan para kader bangsa ini. Ada yang namanya hadis hubbul watan minal iman. Hadis hubbul watan minal iman maudhu'un walakin muafiqun bis syariah. Jadi kalau imam para ulama-ulama ahli hadis mengatakan hadis ini maudhu'. As-Saghawi mengatakan bahwa hadis hubbul watan minal iman maudhu'un walakin ma'nahu muafiqun bis syar'i. Sekalipun ini hadis maudhu, tapi maknanya berkesesuaian dengan syara, maka ulama dari dulu sampai hari ini mengadopsi hadis ini. Wakilah hadis ini bukan hadis dari Rasulullah, tapi dari Sayyidina Isa alaihi salam. Kita tidak mau polemik dengan hadis itu, tapi makna hadis hubbul watan minal iman muafiq bis syariah, mutabbiq bil waqi', cocok dan berkesesuaian dengan keadaan dimanapun negara, bahwa cinta tanah air, bahwa nasionalisme, patriotisme harus dibangun bagi setiap kader anak bangsa agar supaya mampu mengisi kemerdekaannya setelah diperjuangkan oleh para nenek moyang dan mempertahankan kemerdekaan setelah dalam keadaan negara bahaya. Dengan demikian kita amat penting membicarakan ini, dan kita dari sore hari ini sampai nanti malam insya Allah akan dipandu oleh para moderator, para pimpinan, dan akan diisi oleh para narasumber yang sangat berkompeten. Terima kasih atas presentasi, atas partisipasi saudara-saudara sekalian, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang ikut secara offline maupun online. Santri ini ada 400 hampir 500, kemudian yang ikut di YouTube, kemudian di online, di Zoom itu udah ratusan, yang muatnya 500 sampai 1000. Insya Allah di YouTube-nya akan banyak ribuan kali. Insya Allah akan lebih bermanfaat bagi kader-kader kita semuanya. Terima kasih Pak Aziz yang sore hari ini. Pak Dr. Aziz ini santri Tulen, alumni Al Azhar, doktor, ngalim, ganteng. Tapi jangan kebablasan karena sesungguhnya sudah ada buntutnya 2. Jangan kamu naksir. Ini Pak paling ganteng, dulu sejak di Mesir itu Dharma Wanita sangat beridola kepada beliau, tapi salah alamat ternyata sudah tunangan dengan yang di Indonesia, dan hari ini beliau sudah ada anaknya 2. Kalian cukup memandangi gantengnya Pak Aziz, tidak usah memiliki ya. Insya Allah akan memandu jalannya seminar internasional sore hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahunaka al-intima al-atifi wal intima al-wujdani alladhi yahmiluhu al-insan tijahal watan. Rasa memiliki terhadap tanah air ini. Maka para santri sekalipun sederhana tapi doanya makbul. Pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami, dan saya sangat berbahagia bisa bersama-sama dengan para as-sanatir al-aizza al-kurama, para santri-santri yang mulia. Label santri ini adalah merupakan label yang amat sangat berharga bagi saya. Label yang sangat membanggakan. Mungkin bisa saya tegaskan di sini, saya lebih bangga, sangat bangga punya label santri ketimbang label Dubes atau Safir Indonesia Ladas Kodiyah ini. Nah, kita sangat diuntungkan dengan pola keikhlasan kita. Kita sangat diuntungkan dengan komunitas kita yang kita menciptakan asobiyah as-sahihah, bukan asobiyah al-batilah, bukan fanatisme buta yang buruk, tetapi fanatisme yang baik,
tetap semangat kepada para santri di bawah asuhan Syekh Dr. Fadlan. Ini seorang ulama muda mumpuni, ya, dan beliau ini salah satu kawan-kawan di Australia, beliau berdakwah ke Australia. Pak Fadlan itu seperti radio, itu tahu channel manapun, apa yang beliau sampaikan, ditanya topik apapun, beliau bisa menyambut dan bisa memberikan ulasan yang luar biasa. وقد عقدت الجمعية كثيرا من المؤتمرات التي حضرها الآلاف من أعضاء الجمعية والمتعاطفين معها ورجال الدين، وقد وفرت هذه الاجتماعات منصة يمكن من خلالها إقناع الجهات الفاعلة بالدولة والمجتمع على حد سواء للدفاع عن الفكر التعبيري القومي للبلاد. Cleanliness is a part of prayer, but still people throw garbage in Citarum River. I spoke about the industry, the textile industry in Bandung, but 60% of the pollution of Citarum River is household based. That means it is simply people, you and me, who throw garbage into the river. And how come when people proclaim that purity or purification is the essence of their belief, and still they perform a behavior which is polluting rivers? Well, we came to an understanding that first of all there is quite some compartmentalization in the approach of Citarum River. Help us to perhaps find shared answers too. I start with a slide that, as you all know, perhaps much better than me even, that much of the educational dialogue internationally about the Pesantren has been, at least for the last 20 years, been overshadowed by this security-driven paradigm. And what that means is that a lot of the more integrated functions of the Pesantren tradition have been neglected. But we're obviously seeing a change in that. So I would say that is not just good for the Pesantren tradition, but also the benefits accrue to people outside of Indonesia. Because